Halo semuanya, selamat datang di ulasan ringkas kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebedah sesuatu yang jujur aja luar biasa banget. Kita akan ngomongin soal kerangka kasih sayang yang super komprehensif dalam Islam. Ini tuh sebuah konsep yang sangat luas, dan saya yakin habis dengerin ulasan ini cara kita ngeliat tindakan kita sehari-hari bakal berubah total. Oke, mari kita selami ini. Pernah nggak sih Anda nanya ke diri sendiri kayak, sebenarnya wujud standar kebaikan yang paling absolut, yang paling tinggi di kehidupan kita sehari-hari itu bentuknya kayak gimana sih? Nah, ulasan ini bakal ngajak Anda buat benar-benar meredefinisi ulang apa yang selama ini kita anggap sebagai perbuatan baik. Dan bersiaplah, karena ternyata standarnya jauh lebih tinggi dari yang kita bayangkan. Kita masuk ke bagian pertama ya, tentang makna sejati dari ihsan, alias fondasi dari kebaikan itu sendiri. Jadi gini, mari kita mulai dari intinya dulu. Secara definisi, ihsan itu berarti melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab, benar-benar tulus, dan ini yang penting, selalu menghadirkan kasih sayang. Tapi, yang bikin konsep ini sangat menarik adalah, ihsan itu melampaui sekedar ibadah ritual loh. Ini bukan cuma soal rutinitas beribadah harian kita. Ini adalah sebuah gaya hidup yang mencakup segalanya. Boleh dibilang, ini tuh level empatik ekstrim yang harusnya ada di setiap hela napas kehidupan kita. Coba kita lihat gambaran besarnya. Di dalam Al-Quran, tepatnya surah An-Nahl ayat 90 disebutkan, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat ihsan. Nah, ayat ini dengan sangat indah nunjukin kalau berbuat ihsan itu bukan sekedar saran aja ya. Bukan kayak opsi tambahan yang bisa kita lakuin cuma pas lagi suasana hati enak. Nggak gitu. Ini adalah sebuah mandat fundamental. Perintah langsung dari Allah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Ihsan dalam kehidupan sehari-hari. Atau bagaimana kita mempraktekannya dalam interaksi sosial. Dan ini dengan sangat brilian memperlihatkan kalau kita tarik konsep teologi abstrak tadi ke dunia nyata, wujud ihsan ini ternyata membumi banget. Mulai dari hal-hal personal kayak ngomong yang lembut ke orang tua kita, mendidik anak dengan penuh cinta, terus jujur 100% pas lagi bisnis atau berdagang. Nggak cuma itu, bekerja dengan profesional, ngebantu orang lain tanpa pamrih, sampai tanggung jawab kita buat ngejaga kelestarian lingkungan. Itu semua adalah wujud nyata ihsan yang kita temui di keseharian kita. Sekarang, coba kita bandingin sejenak. Kalau kita jejerin perilaku etis standar dengan karakter ihsan, wah kita bakal lihat lompatan kualitas karakter yang masif banget. Perilaku baik yang standar di dunia modern sekarang ini kan kadang, jujur aja, masih suka diselubungi keinginan buat dipuji orang kan? Tapi ihsan itu menuntut ketulusan yang absolut. Ini kebaikan yang benar-benar murni dari hati terdalam, karena kita sadar penuh kalau Sang Pencipta selalu mengawasi kita. Lanjut ke bagian ketiga, kasih sayang terhadap hewan. Ini adalah wujud dari empati ekstrim yang tadi kita bahas. Mari kita dorong empati ini ke titik yang paling mentok, yaitu terhadap makhluk yang paling rentan, hewan. Ada sebuah hadis riwayat Muslim yang sejujurnya punya spesifikasi yang lumayan mengejutkan. Di situ disebutkan, sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat ihsan, jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Bayangkan, Rasulullah menetapkan mandat ihsan ini bahkan di momen yang sangat krusial kayak penyembelihan. Beliau dengan sangat detail meminta supaya pisau ditajamkan dan hewan ditenangkan dulu, murni buat meminimalisir rasa sakitnya. Jadi poin krusialnya di sini adalah Rasulullah SAW itu pernah loh menegur dengan sangat keras seseorang yang ketahuan menajamkan pisau persis di hadapan hewan yang mau disembelih. Kenapa? Karena tindakan yang kelihatan sepele itu ternyata memicu rasa takut dan jadi siksaan psikologis buat si hewan. Fakta ini benar-benar menegaskan kalau Islam itu punya pendirian nol toleransi, alias ketat banget, tentang segala bentuk kekejaman atau penderitaan mental terhadap makhluk apapun. Kita beralih ke bagian keempat, kisah inspiratif sang ulama. Sebuah teladan kepedulian yang sangat nyata. Buat benar-benar ngerasain kedalaman dari prinsip ini, yuk kita tinggalin ranah teori sebentar. Coba Anda bayangin adegan nyata yang cukup intim ini. Ada seorang ulama yang lagi bersiap-siap melakukan penyembelihan kurban. Beliau ini nggak gerasa-gerusuh. Dengan penuh kelembutan, beliau nenangin hewan itu dulu, dikasih minum, dan beliau benar-benar sengaja nyembunyiin pisau itu jauh dari pandangan si hewan. Perhatian yang sedetil dan setulus ini tuh yang bawa konsep ihsan jadi sesuatu yang sangat tajam dan tergambar jelas di depan mata kita. Dan pas ulama itu ditanya kenapa beliau harus sehati-hati itu, beliau cuma jawab dengan satu kalimat yang dalam banget. Aku ingin menghadap Allah tanpa menzolimi makhluknya, bahkan seekor hewan sekalipun. Wah, kalimat ini tuh syarat banget sama penghormatan dan refleksi diri. Semacam pengingat hangat buat kita semua, kalau keimanan yang sejati itu pasti bakal menghadirkan kelembutan buat seisi semesta. Dan sampailah kita di bagian kelima,
mewujudkan karakter ihsan dan menjadikannya sebagai karakter kehidupan. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana cara kita ngebangun pola pikir ini? Sebenarnya ada peta jalan yang simple tapi komprehensif banget buat jadiin ihsan ini sebagai karakter kita yang permanen. Pertama, mulai dari ngejaga kebaikan di setiap ucapan kita. Kedua, pastiin kebaikan itu tereksekusi lewat tindakan nyata. Ketiga, selalu jaga kualitas terbaik pas kita lagi ibadah. Dan yang keempat, puncaknya, kita tebarin kebaikan itu ke seluruh makhluk ciptaan Allah tanpa terkecuali. Sebagai pamungkas dari ulasan kita kali ini, mari kita resapi bareng-bareng pengingat indah dari surah Al-Baqarah ayat 195. Di situ ada janji tentang hadiah yang paling puncak, yang paling abadi. Dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Pada akhirnya, bisa meraih kecintaan dari Sang Pencipta, itu kan sebenarnya esensi dan tujuan akhir kita yang paling agung, bukan? Jadi, pas kita mau mengakhiri ulasan ini, ada satu pertanyaan provokatif nih yang mau saya tinggalkan buat Anda renungkan. Gini, gimana sih cara Anda bakal nerapin karakter empati ekstrim atau ihsan ini ke dalam interaksi keseharian Anda hari ini juga? Yuk, mari kita pikirkan sama-sama dan mari kita wujudkan standar kebaikan tertinggi itu. Terima kasih banyak udah mampir dan belajar bareng hari ini dan sampai jumpa di ulasan materi seru berikutnya.